ketika saya sharing ilmu, itu kan saya merasakan kepuasan tersendiri gitu. Kekuatan program pikiran bawah sadar itu 9 kali lipat lebih kuat dari program pikiran sadar. Jadi sudah kayak di program itu. Perempuan jarang sekali menengok dirinya sendiri ke dalam. Kenapa sih aku bete gini? Alih-alih melihat dirinya sebagai objek pengetahuan dirinya, perempuan sering menyalahkan orang lain. Mindsetnya akhirnya penuh dengan akarnya orang lain, bukan akarnya dirinya sendiri. Woman Talk, this is about you, all about woman. Selamat pagi sahabat Sonora, senang sekali hari ini tepat di tanggal 2 Maret 2021 program Woman Talk hadir menyapa Anda semua. Dan apapun yang menjadi aktivitas Anda di pagi hari ini, semoga semua tetap semangat dan sehat. Ada saya Gorda Girlandia, dan untuk di minggu pertama untuk setiap mulanya Woman Talk diisi bersama dengan Bu Vivit Sambas. Selamat pagi Bu Vivit. Selamat pagi Mbak Gorda. Wah. Selamat pagi sahabat. Cerah sekali Bu hari ini Bu. Efek nggak berjumpa ya Bu ya. Kayaknya memang harus begitu Mbak, agak jarang-jarang berjumpa supaya ada rasa kangen. Gitu, nggak lu lagi. Itu kan nanti menarik nih. Kalau dalam konteks pernikahan lu lagi. Gimana ini nanti? Coba itu bertahannya sampai berpuluh-puluh tahun ya Bu ya. Kita tanyakan kepada narasumber kita hari ini yang luar biasa, Ibu Widya Saraswati. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Vivi, selamat pagi Mbak Gorda, selamat pagi sahabat Sonora. Salam sehat, bahagia. Wah, luar biasa. Senang sekali beliau ini ya. Senang sekali ya Bu bisa gabung ya, dan kami juga senang sekali nih Bu Wid bisa bergabung nih. Beliau ini adalah seorang hipnoterapis klinis sejawat saya di Adi Wisnu Institute. Cuman beliau ini memang luar biasa, senior, jam terbangnya banyak, dan pastinya salah satunya dibukukan di buku ini nih. Ini beliau baru meluncurkan buku yang kesekian ya. Ini adalah manajemen anti perselingkuhan, dan wah, ini keren nih. based on pengalaman praktek maupun pengalaman interaksi dengan berbagai macam lapisan manusia. Wah, keren sekali bukunya ini. Saya awal-awal tuh jumpa pertama kayaknya derdek bacanya. Terima kasih ini Mbak Vivi, wah ini meyakinkan banget ini. Jadi Anda sahabat Sonora mesti dengerin itu Bu Vivi ini. Iya, saya aja jadi kepo Bu. Iya. Jadi ini kan saya review bukunya nih Bu Wid, yang luar biasa, karena kan saya banyak review buku di akun TikTok saya yang baru ya, mungkin sahabat Sonora mau follow di @Sambas. Nah itu kan saya ada buku parenting yang saya bedah, kemudian bukunya Bu Wid, dan saya share di Instagram saya Vivit Sambas. Tahu nggak Mbak, sampai pagi ini udah hampir 1.100 yang sudah memview review buku dari Bu Wid ini. Yang parenting buku paling 200 loh, begitu ngomong topik perselingkuhan. Alhamdulillah, itu mungkin lebih. Nah ini artinya pertanyaannya kenapa nih pada saat topik selingkuh kok banyak? Nah kira-kira gimana ini Bu Wid fenomena ini seperti es ya? Betul. Ini terbukti loh. Cuma 200 review, 200 view. Sekarang selingkuh sampai 1.000. Karena memang yang lagi viral-viral juga nih masalah perselingkuhan Bu. Kayaknya seperti fenomena es ini ya. Gimana Ibu Wid? Kenapa kok bikin buku ini Bu? Iya, kenapa bikin buku ini dan kenapa kok perselingkuhan gitu ya. Padahal saya sebagai seorang hipnoterapis klinis itu kan setiap hari ketemu klien. Dan masalah mereka tuh beragam ya, dari masalah kesehatan, masalah finansial, masalah
karir, termasuk masalah perselingkuhan, rumah tangga, anak-anak itu ya macam-macam. Tapi perselingkuhan ini memang bagi saya sangat menarik. Ya, saya melakukan pengamatan yang sangat panjang sebetulnya untuk sampai buku ini ada. Ya, saya kan bekas wartawan sebenarnya. Ya, wartawan tepatnya wartawan gaya hidup sebetulnya. Jadi saya punya kesempatan banyak sekali interview orang berkaitan dengan kehidupan mereka. Nah, pengamatan panjang itu saya jadi tahu banyak sebenarnya tentang perselingkuhan. Ditambah lagi dengan pengalaman praktek saya di ruang praktek tadi itu banyak sekali problem yang tidak mudah dihadapi adalah perselingkuhan. Jadi kalau saya boleh bilang perselingkuhan ini ada, kenapa sangat menarik tadi ya teman-teman, Anda mungkin banyak yang mengapresiasi review buku dari Bu Vivit, karena menurut saya sepanjang peradaban manusia perselingkuhan ini akan tetap ada, sama dengan pelacuran. Jadi itu sepanjang manusia ada, perselingkuhan akan terus ada. Nah, masalahnya adalah kenapa kok kemudian perlu ditulis nih tentang selingkuh gitu ya? Iya. Karena saya sebagai seorang hipnoterapis klinis mendapati ya bahwa dampak dari perselingkuhan ini luar biasa. Bukan hanya bagi pasangannya, tapi juga bagi anak-anak sudah pasti, dan jangan salah loh, bagi diri yang bersangkutan sendiri. Yeah. Dampaknya itu nggak kecil. Kalau saya boleh gambarkan begini, kalau ada orang datang ketemu saya untuk terapi, masalahnya finansial misalnya, ya, atau masalahnya tentang parenting gitu, mereka mohon maaf ya, saya harus katakan datanya. Mereka bisa ketemu saya hanya 1-2 kali. Tapi kalau masalahnya perselingkuhan, saya dari awal sudah yakin gak mungkin ketemu saya 1-2 kali. Karena berat itu untuk yang bersangkutan, berat untuk anak, dan juga bagi yang bersangkutan gitu ya. Jadi ketemu saya bisa 4-5 kali untuk kasus perselingkuhan ya. Sama dengan kalau orang kena kanker gitu, nggak mungkin ketemu saya 1-2 kali, itu sudah pasti. Nah ini perselingkuhan itu seperti itu. Jadi ini bagi saya karena mengamati, kan saya praktek dari 2011 ya, dari 2011 itu saya mengamati karena saya aktivis, terapis aktif, jadi praktis tiap hari saya ketemu klien. Kok datanya kurang lebih seperti itu ya? Ketemu saya nggak mungkin 1-2 kali. Dengan kata lain, saya berkesimpulan bahwa perselingkuhan bukan soal main-main. Perselingkuhan itu bukan kayak orang bilang itu singkatan dari selingan indah keluarga utuh. Waduh. Itu omong kosong. Itu singkatan selingkuh katanya begitu ya. Selingan indah keluarga utuh. Itu apologia dari para peselingkuh yang nggak mau sembuh. Yeah. Kalau peselingkuh yang kemudian kepentok dan kemudian baru dijelaskan ini loh dampaknya sampai seperti ini, mereka baru biasanya agak shock, ya. Apalagi kalau saya sebut begini, Pak, Anda punya anak kan ya, misalnya gitu ya. Dan Anda berselingkuh, apalagi disertai dengan pertengkaran yang besar dan kemudian ada KDRT dan sebagainya, itu dampak pada anak, itu secara psikologis itu bisa mengubah orientasi seksual anak loh. Jadi apalagi bapaknya absen, kebanyakan main di luar gitu ya, itu ayahnya nggak hadir, ayahnya bukan sebagai contoh yang baik, anak laki-laki itu bisa berubah orientasi seksualnya. Dia nggak suka jadi laki-laki. Itu salah satu contoh. Jadi dampak itu bagi yang bersangkutan besar, bagi anak besar, bagi pasangan juga besar. Jadi ini juga sebetulnya bagi perusahaan itu juga besar. Bagi kantor itu juga besar. Ya, jadi cuma saya nggak bahas secara khusus di buku itu dampaknya terhadap institusi di mana mereka bekerja. Kalau pengamatannya itu juga mengalami kerugian
ya kerugiannya antara lain ya produktivitas, korupsi waktunya banyak, dan banyak sekali yang sebetulnya merugikan karena para pelaku perselingkuhan itu bisa memanfaatkan perusahaan atau event-event perusahaan untuk kepentingan mereka pribadi. Jadi sebetulnya banyak sekali dampaknya. Dampak buruk ya. Eksesnya itu banyak. Kalau dampak positifnya ada nggak? Bagi rumah tangga normal, bagi kehidupan yang normal, dampak positifnya tidak ada. Tapi ada orang-orang yang juga merasa mendapatkan manfaat. Gitu. Itu memang ada, harus diakui. Jadi istilahnya banyak uang bisnis ya, itu yang didapatkan dari perselingkuhan ini. Jadi itu memang fakta tentang kehidupan di sekeliling kita. Jadi memang benar, bagi saya sendiri ini sangat menarik. Saya menulis buku ini bukan untuk mengajari cara orang berselingkuh ya, tetapi saya mau mengingatkan bahwa ini bukan soal yang sepele, itu yang saya mau ya. Orang bisa melihat dari dua sisi sebetulnya, memang betul gitu ya, tapi bukan itu yang saya maksudkan. Anda lihat dampak buruknya, itu jangan dianggap biasa-biasa saja. Kira-kira itu kenapa saya kok menulis buku ini. Oke, baik. Bu Widya, dari penulisan buku di manajemen anti selingkuh ini, apa sih yang biasanya membuat para pelaku ini gitu ya melakukan perselingkuhan? Macam-macam. Kalau alasannya ya, kalau alasannya itu bisa aneka macam. Bahkan tanpa alasan juga bisa. Tanpa ya, alasan? Oh iya, tanpa alasan juga bisa terjadi. Jadi gini, saya mau bagi dulu gini. Perselingkuhan itu jenisnya macam-macam ya. Ada perselingkuhan fisik semata, jadi seksual semata. Jadi ini bisa dari yang memang one night stand, orang jajan seks, atau punya, mohon maaf kata-kata saya mungkin agak terus terang, punya fuck buddy. Jadi hubungan hanya ketemu, punya teman hanya untuk hubungan seks gitu ya. Itu antara lain ya, benar-benar memang selingkuh hanya untuk kebutuhan seksual. Pada jenis yang ini biasanya tidak melibatkan emosi gitu. Ada perselingkuhan intelektual. Ini kategori yang saya bikin ya, tidak ada acuan yang lain. Kategori perselingkuhan intelektual itu adalah ada orang yang saling membutuhkan, tapi bukan kebutuhan seks atau kebutuhan emosional. Mereka saling membutuhkan karena mereka bisa menjadi pasangan yang sangat asik, sangat menyenangkan, sangat cocok untuk diskusi, untuk kebutuhan intelektual. Jadi untuk mengisi tangki kebutuhan intelektualnya. Ini bicaranya bisa macam-macam, dari sastra, politik, olahraga, bicara spiritual, bicara agama, bicara sosial, aneka macam. Jadi ini berselingkuh untuk memenuhi kebutuhan intelektual. Itu ada, biasanya nggak melibatkan emosi. Dan juga tidak melibatkan seks. Ada nggak yang melibatkan? Ya tentu saja ada, ya. Itu selalu ada kekecualian. Nah, ada lagi yang namanya perselingkuhan emosi. Nah ini sangat, menurut saya sangat berbahaya. Perselingkuhan kalau sudah melibatkan emosi ini sangat berbahaya karena bisa menghalalkan segala cara ya untuk memperjuangkan hal ini. Kalau tidak disertai dengan kesadaran ya. Ini orang saling jatuh cinta, orang memberi pun dengan ikhlas. Artinya apa? Ikhlas itu gimana sih? Ikhlas itu hanya memberi, tak harap kembali, kayak lagu ya zaman dulu itu. Mohon maaf ya dengan kata yang lain. Ikhlas itu kayak Anda BAB, kayak Anda buang air kecil atau buang air besar. Itu ikhlas.
hanya memberi, nggak ada kembali. Anda nggak mengharapkan kembalinya, toh? Anda BAB berharap kembali. Kan enggak, toh? Nah, itu ikhlas. Ikhlas itu harusnya begitu. Anda hanya buang feses, buang urin, Anda nggak berharap mendapatkan kembali. Gitu kan. Terus dapat dari orang lain feses gitu kan, ya enggak kan. Jadi itu ikhlas. Sementara yang selama ini banyak dipegang orang adalah dalam rangka, dalam tanda petik, transaksi. Saya sudah memberi ini loh ke kamu beri apa ke saya? Coba, ayo sahabat Sonora. Bukan itu yang Anda pegang? Biasanya itu kan? Saya sudah begini, kenapa dia masih begitu, itu Pak. Itu transaksi. Itu bisnis, ya. Itu bukan kasih. Jadi kasih itu tidak seperti itu. Kasih itu kalau saya kepada klien saya yang mengalami problem dalam rumah tangga, biasanya saya bilang gini, sudah Pak, sudah Bu, atau sudah Mas, atau sudah Mbak, gitu ya. Anda lakukan peran Anda sebaik mungkin, sebagai istri atau sebagai suami. Anda lakukan sebaik mungkin peran Anda sebagai ibu atau sebagai ayah. Lakukan peran Anda sebaik mungkin sebagai menantu, misalnya ya. Tidak usah berpikir akan mendapatkan apa kembalinya dari mereka. Itu kasih. Believe it or not, biasanya kalau mereka mau, terus saya biasanya bilang begini, anggaplah pasanganmu itu tetangga. Kok tetangga? Ya tetangga Anda nggak berbuat apa-apa kan dari tetangga. Kalau kok begitu, hanya mau harmonis aja kan sama tetangga ya, tapi tidak mengharapkan apa-apa. Nah, seorang klien itu jawabnya gini, Bu Wit, kalau saya mau ML gimana? Mau ML ya ML aja, saya kok bingung. Lo kan sama tetangga. Dia bilang, bukan dalam arti sesungguhnya dia tetangga. Tapi pura-puranya dia tetangga. Anda tempatkan dia seperti tetangga sehingga hanya living together in harmony. Karena kalau Anda tetap menempatkan dia sebagai pasangan, Anda punya banyak sekali ekspektasi. Nah, ekspektasi itu yang akan menyebabkan kekecewaan. Jadi nggak akan selesai. Maka fokus saja pada bagaimana menjalankan peran. Itu kasih. Karena hanya memberi tak harap kembali. Hanya mengasihi, hanya memperhatikan, hanya mendukung, hanya menyayangi, hanya mencintai, dan tidak mengharapkan apapun. Itu maksud saya, Bu Vivit. Jadi, saya tahu itu tidak mudah, tetapi itulah kasih. Gitu. Kasih itu ya seperti Tuhan memberikan kepada kita. Tuhan memberi pada kita, kita nggak diharapkan memberi apapun kok kepada beliau. Gitu. Kira-kira seperti itu. Tentu tidak mudah. Saya tahu persis. Saya kan juga menjalani rumah tangga dan saya tahu itu tidak mudah. Tapi pada akhirnya saya berani untuk menuliskan itu karena memang itu yang harus dituliskan. Memang itu yang harus dijalankan dalam rumah tangga. Gitu kira-kira. Oke. Dalam ini sharingnya Bu. Karena kalau udah ngomongin kasih nih luas. Kenapa Bu? Jawabannya udah skakmat itu. Iya. Jawabannya skakmat. Kayaknya udah nggak bisa diapa-apain itu dah. Masih diapa-apain. Iya, karena di situ harus ada ikhlas, ya, harus ada sabar yang panjang banget. Ikhlasnya juga ikhlas banget. Karena juga banyak ya, banyak kisah juga yang saya juga karena sebagai konselor juga atau mungkin banyak yang curhat baik secara personal maupun klien gitu ya. Ada yang sudah ibaratnya patah hati dalam pernikahan gitu ya Bu ya, sehingga mungkin dapatnya itu dari orang lain walaupun itu pastinya sangat tidak ideal ya. Saya melihat juga everybody hurts ya, tadi yang seperti saya disampaikan Bu ya, semua orang sebenarnya terluka kalau tahu gitu. Nah, ada saya membaca juga di sini masukan dari Bu Wit ya. Jadi mengenai kejujuran, artinya kalau memang ternyata
seseorang itu salah satu pasangan sudah sempat berselingkuh atau masih berselingkuh misalnya, mudah-mudahan saya nggak salah kutip ya Bu, apakah berarti kita harus jujur? Di sini dikatakan oleh Bu Wit, mungkin untuk dipertimbangkan, menyampaikan bahwa aku tuh sudah selingkuh loh sama ini, sedalam ini misalnya. Tapi ada jujur dan bijaksana, karena kaitannya pada saat kita mungkin seseorang itu mengakui kesalahannya, itu seperti menancapkan sebuah paku, apalagi dalam konteks hipnoterapis klinis ya, ini kan sudah menjadi sebuah luka batin yang sulit. Jadi sejauh mana ini Bu, antara pada saat seorang ingin berubah misalnya, antara jujur dan bijaksana ini gimana Bu? Masukan dari Bu Wit mungkin sahabat Sonora. Iya, sahabat Sonora, saya memang membedakan itu ya. Sebelum kita sampai pada jujur dan bijaksana tadi itu, mohon dibedakan antara berbohong itu beda ya, dengan bahwa saya harus harus menyampaikan semuanya gitu ya. Itu harus dibedakan. Jadi intinya gini, kalau Anda tidak ditanya, Anda ngapain pakai buka-bukaan gitu loh kira-kira. Itu dia sudah tidak jujur atau dia sudah berbohong. Menurut saya dia tidak berbohong karena tidak ditanya. Ya, bahwa dia telah berbuat selingkuh, betul. Perselingkuhan itu tidak baik, benar. Tidak disarankan, benar. Ya, tetapi menceritakan bahwa mas, jeng, say, beb, gue udah selingkuh. Nggak perlu itu. Kecuali Anda ketangkep basah, ya Anda nggak bisa mengelak gitu kan. Anda masih nggak mau ngakuin juga, itu agak-agak keterlaluan namanya ya. Anda membodohi diri sendiri kalau itu. Tapi kalau pasangan Anda nggak tahu, Anda nggak perlu menceritakan. Karena tadi seperti Bu Wit sebut tadi, itu sama dengan Anda kayak nancapkan paku di tembok, jadi bolong itu temboknya. Gitu. Lalu ditambal deh nanti, nggak mudah menambalnya. Itu ada bekas retakannya dan sebagainya. Itu tidak diperlukan. Jadi, maka di situ pentingnya bijaksana. Kalau Anda bermaksud baik untuk jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi gitu kan. Tetapi kalau kejujuran Anda tadi, niat baik Anda tadi, justru menimbulkan luka, justru menyakiti, justru menimbulkan relasi yang nantinya justru menjadi tidak baik karena mendengar pasangannya telah di masa lalu berselingkuh, maka alangkah bijaksana kalau itu tidak dilakukan. Jadi Anda jangan egois dalam hal ini. Kan saya mau jujur, itu Anda Anda egois ya, memaksakan kehendak Anda untuk demi Anda nyaman telah melakukan kejujuran, Anda tidak peduli pada dampak terhadap pasangan atau terhadap anak-anak yang mendengar bahwa di masa lalu Anda telah berselingkuh gitu. Nggak perlu itu. Jadi itu bijaksana di situ. Sama dengan misalnya kalau orang kena kanker, dia diberitahu oleh anaknya, ibu kanker, bapak kanker, dan ibunya jadi shock, lalu dia malah imunitasnya turun, dia segera meninggal. Itu dibandingkan ya, dia tidak dikasih tahu bahwa dia mengalami kanker dan dia menjalani hidup biasa-biasa saja, itu sehat-sehat aja. Dan itu beneran saya lakukan pada klien saya yang memang dia tidak tahu dia kanker. Saya bilang sama anaknya, jangan kasih tahu papa kamu, tahu nanti dia shock dan dia akan segera selesai. Sampai sekarang udah berapa tahun hidup aja tanpa dia tahu bahwa dia kena kanker gitu. Itu contohnya begitu. Jadi antara jujur dan bijaksana tadi itu harus dipertimbangkan. Yang lebih baik adalah yang bijaksana. Walaupun niat Anda baik ya untuk jujur, itu ya di dalam hati saja bahwa Anda sudah bermaksud baik. Karena yang penting sebetulnya bukan telah mengatakan jujur, tetapi sebetulnya pertobatan. Itu yang lebih penting. Bertobat artinya tidak mengulangi, tapi mengaku pada pasangan bahwa
dulu aku pernah selingkuh loh, itu tetap menyakiti gitu ya. Jadi tidak diperlukan. Wah, Mau luar biasa ya. Apa Sonora ini yang dapat dari bisa mendengarkan dari Bu Wit langsung ini ya. Jadi ini sudah paling jelek-jelek ya, mulai kasih, jujur, bijaksana. Ini udah luar biasa nih. Pertobatan lagi, wah. Nah, ya. Nah, Bu Wit, kalau misalnya nih it takes two to tango ya, Bu ya. Artinya kan misalnya nih ada salah satu yang tidak terpenuhi psikodinamika perselingkuhan kan banyak sekali seperti yang Ibu sampaikan. Nah, ada yang memang pasangannya itu kan kita nggak bisa merubah orang lain ya Bu ya. Ya pasangannya begitu. Berarti kita kan rumusnya tadi yang tipsnya dari Ibu kan ya udah kasih, kita jangan mengharapkan orang lain berubah karena memang nggak bakalan, tapi kita memberi saja. Nah, kalau misalnya Bu Wit nih, sahabat Sonora ada yang menemui sebuah maksudnya menemui bahwa pasangannya berselingkuh dan itu sangat menyakitkan. Nah, bagaimana tips dari Ibu untuk para yang baru mengetahui pasangan yang mengetahui bahwa telah diselingkuhi dan dihianati sekian lama, apa yang harus dilakukan ini Bu untuk menyembuhkan luka batinnya gitu? Iya, terima kasih. Gini biasanya ya, ini untuk Anda sahabat Sonora, Anda yang sudah terlanjur bercerai karena Anda diselingkuhi, ya, atau kalau Anda sudah terlanjur bercerai karena Anda diselingkuhi, saya sarankan Anda harus menyelesaikan persoalan luka batin itu sampai tuntas. Jadi Anda kalau di Surabaya ya cari Ibu Vivit, Anda minta terapi sama Bu Vivit, ya, itu harus diselesaikan. Saya di Jakarta loh sekarang, Bu. Oh, di Jakarta. Belum ketemu Bu Wit nih. Tapi kalau di Jakarta sama Bu Wit ya. Dimanapun Anda, ya, Anda cari bantuan profesional. Baik, sahabat Sonora, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di program Woman Talk dan kita masih membahas mengenai manajemen anti selingkuh. Silahkan yang ingin bertanya, kami buka kesempatan sampai dengan jam 11 siang masih bersama Bu Vivit Sambas dan juga Bu Widya Saraswati, hipnoterapis klinis dan juga penulis buku manajemen anti selingkuh. Bu Vivit masih on? Masih. Halo. Oke. Ini Bu Wit kayaknya sudah mulai on nih. Ya, saya boleh nyambung tadi ya. Tadi terputus. Oh, mohon maaf, tiba-tiba hilang. Iya. Tadi saya sarankan Anda yang sudah terlanjur bercerai itu tetap cari terapis, cari konselor, ya, cari psikolog atau konselor keluarga untuk membantu membuang emosinya, membantu membuang sampahnya. Kenapa demikian? Karena kalau Anda akan memulai hidup baru dengan pasangan baru, dan Anda masih membawa sampah itu, akan mempengaruhi relasi Anda dengan pasangan baru. Jadi itu harus dibuang sampah-sampahnya dari masa lalu itu. Jadi itu gitu ya. Yang sudah terlanjur pisah. Gimana kalau yang masih menjalani, yang masih berumah tangga dengan orang yang sama? Anda tetap sama, Anda cari bantuan profesional untuk menyelesaikan masalah emosi ini. Ini sangat penting. Selama masalah-masalah emosi yang ditimbulkan oleh perselingkuhan tadi itu belum dibereskan, Anda akan terus-menerus hidup dalam ketidaknyamanan, dan apapun yang akan dilakukan oleh pasangan Anda, walaupun sebaik apapun, Anda akan terus curiga, Anda akan terus mengait-ngaitkan dengan perilaku dia di masa lalu, Anda akan terus dibayang-bayangi oleh kekhawatiran dan sebagainya. Dan itu tidak sehat untuk Anda sendiri. Tidak sehat dalam arti sesungguhnya, tidak sehat untuk fisik maupun mental, tidak sehat juga untuk perilaku Anda, karena itu akan gini, pikiran, perasaan itu energi. Kalau pikirannya negatif, perasaannya negatif, energinya negatif, vibrasi Anda negatif, itu kena ke anak-anak, apalagi anak-anaknya masih kecil-kecil. Oh, itu reseptor yang sangat bagus. Artinya anak bisa rasa gelisah, prestasi belajarnya menurun tanpa Anda sadari,
karena Anda memberikan vibrasi yang negatif untuk anak-anak. Kalau sudah dewasa masih mending, mereka lebih kuat, ya. Jadi secara kesehatan fisik dan mental Anda itu dampaknya besar. Jadi Anda harus cari bantuan profesional. Kemudian Anda memang harus bisa mengikhlaskan masa lalu. Anda harus bisa memaafkan masa lalu. Ada mungkin, ya nggak fair, enak aja jadi selingkuh terus dimaafkan. Mohon maaf ya, sahabat Sonora, memaafkan itu penting bukan buat dia, tapi penting untuk diri Anda sendiri. Jadi selama Anda belum bisa memaafkan, Anda akan hidup dengan luka. Jadi emangnya senang. Karena ada orang juga nih yang bilang begini, pokoknya saya nggak mau memaafkan, saya bawa luka ini seumur hidup sampai mati. Selamat menderita. Selamat jalan dalam menderita. Ya. Saya bahkan kakak nggak bakal sampai ke surga. Kenapa? Kayak saya pernah ke surga ya? Enggak. Karena saya secara teori tahu bahwa kematian itu tidak dilenyapkan. Kematian itu hanya diubah. Jiwa Anda, roh Anda itu hidup. Lah kalau Anda membawa memori negatif, membawa perasaan negatif sampai mati, emangnya surga tempat orang penuh dengan luka hati, penuh dengan dendam, penuh dengan kekecewaan? Tidak. Surga tempat orangnya damai sejahtera. Jadi itu alasannya. Jadi nggak ada gunanya. Pokoknya saya bawa sampai mati, mati dengan tidak enak itu. Kalau memang itu yang Anda inginkan, silakan. Ya, selamat menderita. Tapi baik, luar biasa ini, Bu. Lepaskan dia, memulai yang baru. Toh gini loh, Anda nggak sempurna. Sama dengan pasangan Anda nggak sempurna. Iya, tapi saya kan nggak selingkuh. Iya, tapi Anda punya kekurangan yang lain. Yang barangkali itu mendorong, menguatkan, memicu pasangan Anda untuk selingkuh. Itu untuk introspeksi diri ya, Bu ya. Introspeksi diri juga ya, Bu ya. It takes two to tango. Itu pada umumnya seperti itu. Jadi harus diselesaikan emosinya karena tadi dampaknya juga ke Anda, gitu ya. Dan memaafkan, mengikhlaskan masa lalu itu penting. Kalau enggak, Anda akan menderita terus umur hidup. Kalau Anda pura-pura memaafkan, jangan salah, tubuh Anda yang kena. Makanya nanti kan Anda akan ketemu orang-orang yang tahu sakit kanker. Itu jangan, saya mah hafal ya, kankernya apa? Kankernya ini, oh oke. Saya tahu kurang lebih itu masalah luka batin karena perselingkuhan, karena dalam perkawinan. Itu hafal yang kayak gitu-gitu itu karena polanya sama. Jadi ketika saya mengatakan seperti sekarang ini, jangan dibiarkan. Anda harus melepaskan masa lalu, memaafkan masa lalu, karena saya tahu dampaknya pada kehidupan, dampaknya pada kesehatan. Gitu. Bukan hanya bagi anak ya, tapi juga bagi anak, bagi pasangan juga begitu. Saya ini udah tobat loh, bener-bener tobat, bukan tomat ya. Tobat sebentar terus kumat itu kan tobat. Ini tobat beneran, gitu ya. Tobat beneran, sudah tobat, sudah benar-benar tobat. Tetapi terima telepon malam-malam, tuh kan kumat selingkuh lagi. Padahal itu bosnya. Itu kejadian beneran. Ada yang dilalahnya, bosnya perempuan, malam-malam telepon. Kayak apa namanya, kayak ramalan yang terpenuhi sendiri itu loh ya. Jadi karena mereka suaminya lagi sangat sibuk, karena perusahaannya lagi ada ikut tender, kesibukan meningkat, dilalahnya bosnya perempuan, dikira itu berselingkuh kembali maksudnya. Karena enggak, karena pikirannya terus negatif, curiga terus karena belum memaafkan, belum menyelesaikan secara emosi. Maka itu akan terus terjadi, yang kayak gitu. Pasangannya menjadi tidak nyaman, sedikit-sedikit dicurigai, nggak ngapa-ngapain dicurigai gitu ya. Apalagi nanti ke rumah mertua,
tidak disambut dengan baik karena pernah menyelingkuhi anaknya, pernah mengkhianati anaknya gitu ya. Bahkan pulang ke rumah orang tuanya sendiri, ini kasus beneran. Pulang ke rumah orang tuanya sendiri tetap disindir-sindir karena pernah bikin malu orang tua dengan dia berselingkuh gitu ya. Ini orang ini, saya kalau kayak gini mendingan saya nggak usah hidup deh, gitu. Salah terus gitu ya. Jadi itu hal-hal yang kadang-kadang nggak dipahami baik oleh pasangan, oleh diri sendiri, oleh anak-anak, oleh orang tua, lingkungan juga tidak menyadari bahwa dampaknya itu luar biasa sebetulnya. Orang tua kadang-kadang ikut kompor-kompor, abadnya ikut kompor-kompor, gitu, tanpa berpikir panjang. Iya. Bigos ya. Baik Bu Wit. Ini kan tadi di awal mungkin kita tarik lagi Bu Wit ya. Kaitan hipnoterapi dengan anti perselingkuhan. Tapi kita tahan dulu ya Bu ya. Mungkin saya mau menyapa teman-teman dan salam hormat untuk Bapak Adi Gunawan mungkin yang lima. Ini guru besar kita di Adi Gunawan Institute, tempat kita belajar hipnoterapis klinis maupun para sejawat hipnoterapis klinis yang menyimak. Luar biasa sharing dari Bu Widya Saraswati hari ini. Nah, Bu Wid, gimana Bu Wid kaitan hipnoterapi dengan anti perselingkuhan? Karena mungkin ada yang orang berselingkuh itu karena ada luka batin, mungkin karena bapaknya atau orang tuanya dulu berselingkuh sehingga justru dia meniru, atau ada mungkin insecure, justru dia kan ada Bu ya yang ternyata pacarnya banyak kayak yo padahal ternyata tidak sekuat itu, malah justru menutupi kelemahannya. Jadi kira-kira buat orang yang berselingkuh, untuk tadi kan untuk yang diselingkuhin, kalau untuk yang berselingkuh kalau dia ingin berubah, mungkin Ibu juga berkenan share pengalaman-pengalaman praktek ternyata ada kaitan dengan suatu pikiran bawah sadar, karena dalam konteks hipnoterapi klinis gitu Bu. Iya betul, terima kasih ini Bu Wiwit. Kaitannya ya, kenapa tadi saya sebagai hipnoterapis klinis menulis buku ini gitu ya, karena memang perselingkuhan, walaupun kita tahu bahwa ini bukan sesuatu yang baik untuk dilakukan, tetapi sebagai terapis itu kita kan netral ya Bu Wiwit ya, kita netral melihat kasus itu ya sebagai kasus. Nah, bukan untuk membela perselingkuhan ya, mohon maaf jangan salah persepsi. Kita atau kami hipnoterapis itu melihat ini orang ini kan, hipnoterapi itu kan membantu klien menemukan akar masalah yang menjadi penyebab kenapa dia berselingkuh. Ada orang-orang yang sudah berusaha setengah mati untuk berhenti selingkuh. Ada orang-orang yang berusaha sangat keras untuk berhenti jajan, untuk nggak cinta-cintaan lagi gitu ya, tapi nggak bisa. Sudah berusaha tapi nggak bisa. Nah, ini karena di bawah sadar ada program-program tertentu yang tidak mereka sadari, yang menjadi akar yang mendorong mereka berselingkuh. Diri sendiri nggak tahu itu, ya. Orang lain juga nggak tahu. Ketahuannya ketika mereka datang ke hipnoterapis. Jadi tanpa bermaksud membela para peselingkuh, ada kasus-kasus yang berselingkuh itu bukan karena kemauan sadar yang bersangkutan, tapi dorongan dari bawah sadar. Ada yang karena dia kecil pernah diperkosa oleh omnya, pernah diperkosa oleh kakeknya, ini anak laki-laki loh ya, pernah ada juga kasusnya diperkosa oleh abis kakeknya, kemudian sepanjang SMP dari kelas 1 sampai kelas 3 itu mengalami pelecehan seksual oleh ayahnya. Itu luar biasa. Ada yang oleh kakaknya dan tetangganya, macam-macam. Dan itu ketika dia dewasa, salah satu dampaknya adalah dia terus-menerus attract orang untuk tidur dengan dia. Kalau dia sudah punya pasangan kan jadinya selingkuh. Ya. Jadi itu kejadian-kejadian yang bersangkutan tidak menyadari dan tidak bisa menghentikan. Jadi itu yang sangat penting. Kenapa tadi saya sarankan, walaupun Anda korban perselingkuhan, Anda tetap harus cari profesional.
apalagi Anda pelaku, Anda sangat penting cari bantuan profesional untuk menghentikan perselingkuhannya. Kalau sudah yang mau tobat ya, Anda kalau sendiri itu Anda kayak orang itu menggunakan willpower, kekuatan kehendak, itu capek. Itu agak sulit. Kayak Anda harus mendaki gunung itu jalan kaki. Tapi kalau Anda dibantu oleh terapis, itu Anda sampai ke puncak gunung pakai helikopter, nggak capek. Kira-kira lebih cepat, ya, dan efektif. Jadi itu penting. Ya, anak-anak juga yang orang tuanya berselingkuh, sebaiknya juga cari bantuan terapis, karena itu bisa tanpa Anda sadari, Anda bawa dalam kehidupan rumah tangga Anda. Bahkan ada yang tidak berani berumah tangga. Tanpa disadari, tapi dia nyari pasangan. Kalau sadarnya nggak mau untuk punya pasangan, karena nanti kayak orang tuanya. Gitu. Jadi dampaknya luas sekali. Makanya carilah bantuan profesional. Cari bantuan profesional apapun judulnya yang bisa membawa Anda, membantu Anda menemukan sumber masalahnya di subconscious, di bawah sadar. Kalau profesionalnya tidak bisa membawa ke bawah sadar, cari yang bisa membawa ke bawah sadar. Gitu. Oke, baik. Ini kayaknya waktunya kurang ya sama Bu Wit ya. Ini baru jadi kayaknya ya Bu ya. Iya, tahu-tahu ternyata udah jam 11 lebih. Iya, udah kelewat 2 menit ya. Aduh, maaf, Mbak. Memang kurang, Bu. Mungkin kayaknya harus ada sesi kedua nih ya. Dengan senang hati, ya tergantung Sonora dan Bu Vivit ini. Gimana nih dari Bu Wit, apa yang mau disampaikan ke sahabat Sonora untuk menutup Women Talk di hari ini? Monggo. Iya, sahabat Sonora, saya ini bukan mau sok pinter ya. Saya cerita itu kan hanya dari pengamatan saya sebagai bekas wartawan dan kemudian pengalaman saya di ruang praktek. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukan khayalan, tetapi memang benar apa adanya, ya. Jadi kalau yang belum pernah berselingkuh, jangan coba-coba, ya. Enaknya cuma sebentar, nanti lukanya lama pada lingkungan, ya, lukanya lama. Yang sudah pernah berselingkuh, segera selesaikan sebelum kebablasan. Ya, yang terdorong ingin icip-icip selingkuh, wis lah, gak usah, gitu ya. Apa namanya, kayak orang calon pengguna drug itu kan, mengicip-icip nanti, kok enak ya, gitu kan, nanti bablas. Karena sesuatu yang menyenangkan akan diulang, ya, tidak perlu. Jadi sebaiknya tadi justru berusahalah untuk kalau Anda benar-benar sudah berani masuk dalam lembaga perkawinan, Anda perjuangkanlah perkawinan Anda itu bahagia. Itu saja. Tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi kok banyak orang yang bisa mengakhiri hidup dengan senyum? Karena mereka berusaha dan mereka insya Allah berhasil. Maka meninggal dengan senyum. Tidak meninggal dengan meringis. Atau meninggal dengan mengkerut. Jadi mereka mengakhiri hidup dengan bahagia. Itu lebih baik kita fokus ke sana. Tidak mudah, betul. Tapi bukan berarti tidak bisa. Selamat bahagia dalam rumah. Amin. Dari Bu Vivit, apa Bu? Ya, saya mengutip juga dari buku Manajemen Ahli Perselingkuhan karya Bu Widya Saraswati gitu ya. Kalau memang ada sesuatu di dalam pernikahan saat ini, apakah menjadi perselingkuh atau yang diselingkuhi itu adalah sebuah early warning system gitu ya Bu, adalah sebuah sinyal keras bahkan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam pernikahan, which is itu bisa dimulai dari diri sendiri. Jadi introspeksi dulu apa yang memang perlu diperbaiki, dan tentunya seperti yang disampaikan Bu Wit, ada sebuah upaya untuk mungkin memperbaiki kalau perlu dengan bantuan profesional maupun upaya memaafkan dan
menerapkan kasih itu sendiri di dalam keharmonisan rumah tangga gitu ya Bu Wid ya. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Widya Saraswati atas sharingnya, untuk Women Talk, untuk sahabat Sonora, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mbak Gorda, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Sahabat Sonora, terima kasih banyak. Saya apresiasi, terima kasih sudah gabung di acara ini. Oh iya, beli Terima bukunya langsung ya. Cari bukunya, kalau langsung penasaran, cari bukunya, searching aja. Iya. Bisa kontak Bu Wid, bisa jabring juga ke IG Iya, saya bisa. juga. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Selamat Terima siang. kasih Bu, terima kasih Bu Vivi. Ya. Oke, terima kasih. Salam. Baik, terima kasih sahabat Sonora untuk kebersamaan Anda di program Women Talk. Jangan pernah lewatkan program ini di setiap hari Selasa dari jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Saya Gorda Gerlandia pamit, sampai jumpa.